Buat teman-teman yang pengen ambil unit Mouser, baik OD38, OD28 maupun OD32, untuk video ini saya buatkan rangkuman buat teman-teman beberapa kendala, kelebihan dan kekurangannya yang saya hadapin untuk penggunaan Mouser baik OD38, OD32 dan OD28. Simak videonya, mari kita mulai untuk pembahasannya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sandia Gun Shop, tempat yang menawarkan sebuah harga murah untuk sebuah unit senapan angin dan untuk bagian dari kualitas tetap yang terbaik. Video kali ini saya bakal ngasih sebuah sesuai yang ada di awal video tadi. Video ini adalah sebuah sharing dari saya, terutama sepengalaman saya menghadapi unit-unit Mouser baik OD28, 32 dan OD38. Saya buat video ini memang saya khususkan buat teman-teman yang mungkin masih maju mundur untuk pengambilan atau pemesanan unit Mouser baik di sini maupun di tempat lain. Oke, yang pertama karena tadi saya sebutkan untuk bagian dari kekurangan dan juga kendala, tapi kendalanya nanti aja bagian belakang. Mari kita bahas dulu untuk bagian dari kelebihan dan juga kekurangannya. Kita main dari OD yang paling kecil dulu, dari OD28 di sebuah unit Mouser. Kayak gini. Ini adalah unit paling kecil untuk bagian dari keluarga Mouser. Dia pakai OD28. Bahannya sama untuk bagian dari penggunaan tabung. Dia sama seperti penggunaan unit Mouser OD32. Jadi untuk permainan nanti kita bakalan menemuin beberapa perbedaan. Mungkin bagian dari ukuran dan juga untuk bagian dari jumlah tembakannya. Untuk 38-nya mungkin kita pakai di part terakhir saja ya. Oke, kali ini kita bahas dulu OD28-nya. Varian terkecil dan pastinya untuk kelebihannya karena dia kecil untuk keluarga, untuk bagian dari ukurannya. Pastinya nanti teman-teman bakalan dapetin sebuah unit yang ringan. Pertama nanti teman-teman bakalan dapetin sebuah unit Mouser yang ringan, sehingga untuk bagian dari penggunaan dalam jangka tempo yang lumayan lama, unit Mouser di 28 ini bisa jadi sebuah solusi atau ya pilihan lah kalau teman-teman pengen ambil unitnya. Yang pertama ringan karena untuk bobotnya dia pengaruh dari tabungnya juga yang kecil. Dan untuk ukurannya dia kurang lebih hampir sama semua. Cuma beda di bagian dari ukuran tabung. Semakin besar tabung, dia bakalan mempengaruhi untuk bagian dari berat unitnya. Maka dari itu unit ini sangat cocok kalau teman-teman pengen ambil unit Mouser yang paling ringan untuk bagian dari bobotnya. Kalau saya pegang-pegang ini kurang lebih dia berat di 2,8, 2,7, 2,8 untuk bagian dari beratnya. Ya tergantung siapa yang megang ya, soalnya beda tangan juga beda yang bisa merasakan untuk ukuran beratnya. Untuk bagian dari kelebihan yang lainnya rata-rata di 28 dia itu sudah punya untuk bagian dari coupler. Nah, tapi nggak semuanya cocok, maka dari itu setiap unit wajib dites dulu, terutama untuk bagian dari penggunaan pemompaannya. Dia wajib dites dulu sehingga untuk bagian dari pengiriman nanti teman-teman pas dapatnya nanti bisa dapat yang terbaik. Untuk pemompaan dia cocok dengan semua jenis segala tube pompanya, dan juga untuk bagian dari permainannya nanti biar lebih mudah juga. Oke, untuk bagian dari unit yang seperti ini dia itu paling banyak untuk OD28 penggunaan yang sudah bercoupler. Artinya untuk bagian dari jenis modelnya dia yang modern paling baru ya unit OD28 ini. Terus untuk bagian dari penggunaan, sekalipun untuk OD28, untuk bagian dari OD tabungnya itu dia kecil di OD28. Unit ini tuh sudah termasuk tebal untuk bagian dari ketebalan stainlessnya. Ya ini bahannya stainless ya. Jadi untuk penggunaan nanti untuk menghindari sebuah karat ketika dalam pemakaian yang lama, terutama untuk karat di setiap drat-drat di sini ya, sambungan tabung di sini, dalamnya juga pastinya unit ini juga bagus. Tapi tetap untuk pemakaiannya nanti dirutinkan juga untuk bagian dari servis perawatan di bagian dari dalamnya. Ini pasti jadi sebuah garis besar ya, harus kita rutinkan untuk bagian dari perawatannya. Mungkin 1 tahun beberapa kali itu nanti sudah cukup untuk penggunaan di perawatannya. Oke. Untuk bagian dari desain dia rata-rata ramping karena OD-nya dia pakai OD paling kecil. Untuk bagian dari tabung, laras, dia modelnya yang model-model ramping. Perlu kita ketahui untuk unit Mouser dia itu ada bagian dari laras itu ada yang pakai selombong, ada juga yang nggak pakai. Tapi itu nggak terlalu berpengaruh nanti untuk permainannya. Oke, D28. Dan untuk permainannya, D28 dia itu banyak yang sudah pakai model kayak gini.
Nah, kokangnya dia sudah pakai rata-rata sudah bisa penggunaan di set lever OD28 itu, sehingga untuk permainan, terutama untuk permainan ininya, untuk permainan di magazin, terutama untuk bagian dari unit-unit yang model magazin ya. Nah, model magazin rata-rata sudah pakai yang modelnya yang sudah ada untuk bagian dari set levernya, sehingga untuk permainan nanti dia bakalan berpengaruh ke bagian dari kelancaran kita ketika memakai set lever di unitnya. Pemakaian magazin sih gampangnya pemakaian magazinnya nanti biar lebih mudah saja, lebih lancar, karena untuk topangan model permainan set lever dan rocker itu beda, sehingga untuk bagian dari perasaan ketika kita mainin nanti juga bakalan kerasa banget ya. Ini untuk kelebihannya kayak gitu tadi. Kalau kekurangannya, karena untuk bagian dari tabungnya dia yang kecil OD28, otomatis nanti untuk bagian dari jumlah tembakannya dia tidak sebanyak, terutama untuk power dia tidak sebesar OD32, OD38 kakak-kakaknya. Untuk bagian dari jumlah penyimpanan, kalau unit ini bisa diadu dengan OD38. Nah, salah satu info menarik dari unit OD38 dan juga OD28 untuk tingkat keiritannya ya, iritan di setiap unitnya 28 dan OD38 itu sebenarnya bisa diadu. Ada beberapa kali unit OD38 dia itu kalah untuk bagian dari jumlah keiritan tembakannya dengan OD28, dan OD28 beberapa kali juga mengalami sebuah hasil yang seri. Jadi untuk penggunaannya dia berbeda. Yang pertama, ukuran tabungnya yang kecil kan. Jadi kalau kita bayangin, kita logika untuk unitnya itu pastinya untuk jumlah tembakannya lebih sedikit harusnya. Tapi OD38 dia itu bisa jadi unit yang boros, bisa juga jadi unit yang irit. Kalau dia yang 38, kalau yang OD28 rata-rata dia itu untuk bagian dari shootnya, powernya itu masuk power sedang untuk unitnya, dan untuk bagian dari permainan nanti sudah mencukupi banget kalau kita pengen dapetin unit dengan power yang enggak terlalu bisa dikatakan dia sampai bikin kita kewalahan, baik dari recoil, berat, dan juga penyesuaian di keiritannya. Di 28 ini bisa jadi pertimbangan juga untuk buat teman-teman yang pengen ambil unit Moser. Oke, ukuran tabung kecil sehingga untuk bagian dari keiritan dia agak kurang. Untuk bagian dari permainan, unit ini powernya lebih sedang ya, penggunaan kesedang paling besar. Tapi beberapa kali unit-unit yang seperti ini dimaksimalkan ke big game itu juga sering untuk penggunaannya. Di permainan itu fleksibel sebenarnya, untuk unit Moser itu fleksibel. Oke, tadi untuk keiritannya, ke bagian ya, bagian keiritannya untuk unitnya yang jadi sebuah nilai minusnya. Kalau harganya dia menang karena yang paling murah. Oke, ada yang set lever, ada juga yang roger, terus ada juga permainan yang single shoot, dan juga magazine kayak gini. Kalau OD28, kalau OD32 kurang lebih dia sama. 32 dia itu punya dua model, baik di sini maupun di tempat lain itu pasti ada dua model untuk unitnya. Keliru. Nah, ada beberapa unit yang OD32 itu sudah support dengan penggunaan coupler dan belum kayak gini. Ini merepotkan kalau teman-teman pengen penggunaan langsung untuk unitnya nanti, karena kita nanti ya harus masang dulu untuk couplernya, dan nggak semua orang punya kesabaran gede untuk bagian dari pemasangan coupler kayak gini. Ini saya balik ya untuk 32 ya. Dia saya bahas untuk ke penggunaan minusnya dulu. Kelihatan nggak aku? Ya udah. Oke, bagian dari minusnya saya dahulukan untuk yang OD32. Yang pertama, nggak semua unit pakai coupler untuk OD32. Ada beberapa unit yang pakai, ada beberapa unit yang nggak pakai. Kalau yang nggak pakai kayak gini, pastinya nanti dapat bonus coupler di setiap toko untuk unitnya. Yang kalau beberapa toko ada beberapa kriteria juga sih. Ada beberapa unit yang untuk couplernya itu dipasang, ada juga beberapa unit yang nggak dipasang. Jadi cuma dipasin, dipompa, habis itu dilepas lagi. Ada beberapa. Kalau kita biasanya tetap dipasang, ya. Soalnya beberapa unit OD32 untuk pemasangan coupler kayak gini, ada yang merepotkan, ada juga yang enak untuk pemasangannya. Kalau merepotkan ya nggak kita lepas, kalau enak untuk pemasangannya nggak ada kendala, ya tetap
tak pasang untuk unitnya ya. Oke. Untuk bagian dari penggunaan power, kalau OD32 teman-teman nanti bakalan dihadapin sebuah unit. Kalau datangnya unitnya itu dia pakai power sedang ke kecil, itu kalau OD32 sebuah keberuntungan. Kalau OD32 powernya besar, itu bisa jadi sebuah buah simalakama atau pisau bermata dua kalau kita nanti dapatnya. Karena ada beberapa unit yang powernya besar, tapi untuk bagian dari penyimpanan dia itu irit. Ada juga unit OD32 yang penyimpanannya boros. Tapi ada juga untuk bagian dari penggunaan powernya ya boros. Oke ya. Jadi bisa jadi sebuah pisau bermata dua, ada yang bisa menguntungkan, ada juga yang kurang menguntungkan kalau power di OD32. Rata-rata seperti itu. Yang pertama dipengaruhi dari sini, per yang ada di dalam itu paling berpengaruh, dan juga untuk bagian dari bukaan, pengaturan bukaannya sini. Ada beberapa unit yang pernya itu kita buat pendek banget, tapi ketika kita akurasi ternyata tetap untuk bagian dari powernya itu tetap boros. Ada beberapa unit yang seperti itu. Maka dari itu unit OD32 ini dia masuk kategori unit yang tengah, benar-benar tengah pas. Baik ukuran, penyimpanan angin, dan untuk bagian dari bobot dia tengah pas. Tapi untuk bagian dari penggunaan power dia juga masuk ke tengah-tengah juga. Kadang boros, kadang juga untuk unitnya itu irit. Oke ya. Itu tadi untuk bagian dari kekurangannya. Terus OD32 biasanya kalau bagian dari penggunaannya, kalau unitnya masih kayak gini, kokangnya masih ruger kayak gini, nggak semua orang cocok. Nggak semua orang cocok, karena beberapa orang ada yang untuk bagian dari permainan magazin, OD32 itu sebenarnya lebih condong ke penggunaan set lever ya, itu permainan yang paling enak. Tapi ada juga beberapa yang karena unitnya masih pakai kokang ruger, jadi ketika kita masukin untuk mimisnya yang ada di dalam magazin ke dalam loading pelurunya sini, beberapa kali kita harus menyesuaikan. Dan itu nanti juga berpengaruh ke bagian dari kelancaran kita mainnya nanti. Oke ya. Nah, untuk OD32 dia itu ada dua track, satu track semu, kadang ada dua track full, track power semua, kadang-kadang ada juga track semu satu. Oke ya. Ini jadi sebuah catatan tersendiri kalau teman-teman pengen ambil OD32. Kadang-kadang ada unit yang pakai track semu, jadi 1-2 tetap 1-2. Ada juga unit yang pakai full track, jadi full power semua. Di track 1 tak power, track 2 juga dapat powernya sendiri-sendiri. Jadi kemarin Sabtu kemarin ini saya buatnya di tanggal 5 Januari, tanggal 3 kemarin pas waktu kita kedatangan orang dari Malang untuk ambil unit dari Moser OD38. Kita OD38, OD32 total ada 3 unit yang saya bawa ke belakang. Yang pertama tidak bisa dipompa karena tidak ada kuplernya. Terus ada juga unit yang boros, ada juga unit yang semua tracknya, setiap tracknya itu dia berpower semua. Jadi 3 unit itu kita hadapin, 2 di akhirnya kita final untuk diambil itu yang mana Pak, akhirnya orangnya ambil yang berpower semua itu tadi, unit terakhir. Akhirnya kita ambil, kita packing, kita berikan kepada bapaknya yang itu tadi. Untuk catatannya biasanya kalau OD32 kalau teman-teman dapetin untuk track 1 biasanya itu kalau sudah 12 grain itu sudah cocok. Untuk untuk track 2 biasanya untuk OD32 itu nanti kurang lebih paling kecil di 13 grain, kalau nggak itu paling gede di SJ18 untuk penggunaannya. Oke ya. Nah, untuk bagian dari modelnya dia kadang ada yang pakai serombong kayak gini, ada juga yang pakai non serombong kayak OD28 yang tadi. Kalau OD32 ada juga yang coupler, ada juga yang non coupler kayak gini. Oke, kayak yang awal tadi. Ukuran beratnya dia ringan, sehingga untuk bagian dari permainan dia juga oke banget. Kalau teman-teman cari unit yang benar-benar pas tengah-tengah. Ukuran bagian dari power seperti tadi, unit Moser OD32 rata-rata kebanyakan dia masuk ke power sedang, bagian dari powernya. Sehingga untuk permainan, sekalipun kita nanti dapetin untuk unitnya, menurut kita itu powernya gede. Tapi untuk beberapa unit OD32 kebanyakan untuk powernya masuk sedang, sesuai dengan ukuran tabungnya. Oke, ukuran power dia masuk tengah-tengah. Ukuran bagian dari jarak jangkauan dan juga ukuran game yang bisa kita mainkan nanti juga dia masuk pertengahan ke atas. Jadi OD32 ini bisa kita fungsikan ke game juga sebenarnya. Tergantung kita nanti dapat settingannya kayak gimana, settingan power dan juga untuk bagian dari penggunaan di settingan mimisnya. Oke, makan gak ya? Oke, makan. Oke ya. Untuk harga dia juga masuk tengah.
kalau unitnya. Kalau teman-teman cari OD32 yang murah, nanti biasanya dapatnya itu yang di model kemasukan yang single shoot daripada yang magazine. Benar-benar tengah. Kalau OD38 ambilin dulu untuk unitnya, karena untuk unit yang di etalase ini sudah kosong OD38 nya. Saya cuma ada satu simpanan di unit yang agak bermasalah, dan itu pun kayaknya, oh bentar ya, tak jeda dulu. Nah, kita lanjut. Ini adalah unit Moser dengan ukuran OD gede, tapi untuk bagian dari permainannya dan perawatannya harus benar-benar ya kita perhatikan banget untuk unit ini. Yang pertama, kalau teman-teman sering mengalami sebuah kelupaan ketika memompa unit ini harus benar-benar diperhatikan. Karena untuk unit ini sering banget terjadi kebocoran di bagian dari sini. Ya, di sini sih kebanyakan ya. Untuk unitnya paling kebanyakan untuk bocornya itu bagian dari sini. Kalau sudah berminggu-minggu nggak dipompa, jadi untuk penggunaan unit ini untuk bagian dari angin harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar terjaga terus. Jadi seumpama teman-teman nggak pakai sampai 1 tahun pun, diharapkan untuk bagian dari angin yang ada di tabung sini, ada manualnya kan, itu nanti diharapkan tetap dikondisikan di angin mungkin di 1500 atau nggak gitu di 2000. Kalau kebanyakan di 2000 ya 1500 lah, paling rendah di 1000. Tapi kalau unit OD38 dia itu beda dengan OD32, beda dengan OD28 bagian dari perawatan terutama untuk penyimpanan. Kalau OD28, OD32 kita simpan dengan angin angin 1000 itu benar-benar sudah cukup. Kalau yang OD38 kayak gini kurang cukup. Artinya nanti teman-teman kalau simpan unit ini disarankan kalau menurut saya itu di 1500. Kalau kayak gitu di 1200-an lah. Biar nanti untuk bagian dari terutama kalau terjadi penyusutan angin di unit ini nanti biar nggak terlalu cepat. Artinya nanti seumpama terjadi penyusutan angin kita masih ada angin sisa untuk kita pompa lagi nanti ya. Oke. Di 38 kayak gitu tadi. Minusnya sering terjadi kebocoran bagian dari sini dan juga untuk bagian dari sini. Beberapa unit ada yang pakai coupler, beberapa yang juga enggak. Untuk unit OD38 kayak gini. Nah, ini yang enggak coupler. Terus untuk bagian dari power, dia power oke, masuk nendang, terutama bagian dari penggunaan big game dia sudah sangat cukup untuk unit ini. Dan kita nanti mainnya kayak gimana? Kameranya kayaknya agak kurang ke atas nih. Nah, tergantung kita nanti mainnya kayak gimana, sehingga untuk bagian dari penggunaan unit ini benar-benar sudah cocok kalau penggunaan untuk big game. Oke. Tapi sayangnya kalau unit ini kita fungsikan full ke big game, terutama untuk penggunaan power yang benar-benar mepet, terus kalau teman-teman sudah ganti untuk bagian dari pernya ya boros. Jadi untuk penggunaan disarankan nanti teman-teman kalau permainan, kalau pengen mainin ke big game nanti beberapa kali segera dikembalikan ke bagian dari setelan power awal. Oke, setelah dulu bentar. Kita lanjut. Nah, untuk permainan unit ini nggak ada masalah selebihnya ya. Ya minusnya kalau master kita harus pakai teleskop untuk penggunaannya, dan untuk permainan ya seperti itu tadi. Untuk permainan tergantung settingan kita masing-masing. Kalau unit ini terkenal beratnya karena dipengaruhi dari bagian tabungnya. Ini tabungnya kan memang gede untuk unit ini, jadi untuk bagian dari permainan pembawaan ya berat untuk unitnya. Oke ya. Kalau unit OD38 sekarang untuk bagian dari trennya dia agak berubah. Sekarang lebih ke bagian dari penggunaan OD32 untuk unitnya. Iya, yang diincar sekarang rata-rata di OD32, terutama bagian dari penggunaan yang sudah populer. Kalau kayak gitu di permainan yang sudah pakai set lever. Untuk OD38, pengalaman saya belum pernah mendapatkan untuk unit yang pakai set lever. Jadi rata-rata ya pakai model kayak gini, program kayak gini untuk bagian dari kokangannya. Itu sih minus dari OD38. Selebihnya kelebihannya dia itu bisa digunakan untuk big game, sudah cocok. Power besar, terus untuk bagian dari jangkauan akurasi dia lebih condong ke penggunaan 50. Ya, sekalipun untuk powernya dia bisa juga digunakan di 60 lebih itu bisa. Tapi kalau kita nanti pengen penggunaan terbaiknya, nanti disarankan di penggunaan 50 dengan syarat dan ketentuan untuk bagian dari powernya yang sudah benar-benar kita pahami untuk unitnya. Nah, itu tadi. Kalau kita rangkum untuk bagian dari kendalanya, sebentar. Posisikan dulu ya kameranya juga. Nah, OD28, OD32 dan OD28.
Sebentar teman-teman. Kalau bagian dari OD32, OD28 dia itu ada variasinya, bagian dari pemasukan mimisnya. Kalau OD38 dia itu ya cuma penggunaan untuk magazin untuk unitnya. Jadi kalau kita nyari yang single shot untuk unit OD38 dia nggak ada. OD28, OD28, OD32 dia itu ada untuk bagian dari penggunaan di single shot dan juga magazin. Ukuran lebih kecil yang OD28 dengan berat yang lebih ringan. Kalau OD32 dia benar-benar pas tengah. OD38 dia benar-benar berat dengan power yang memang bisa diandalkan. Penyimpanan lebih gede juga. Kalau kendala, biasanya saya dapetin untuk bagian dari pernya sini. D32 seumpama pernya itu begitu keras, sampai saya potong untuk bagian dari penggunaan pernya, itu nanti di sininya juga bisa jadi sebuah pertimbangan juga. Kalau pernya sudah mengalami pemotongan begitu banyak, terus untuk bagian dari pengeluaran anginnya tetap, jadi untuk unitnya itu nanti bisa di bagian dari sininya, untuk penggunaan angin, terutama untuk valve pembukaannya anginnya ya, ketika buat niup mimisnya biar keluar dari laras. Itu kita di bagian dari penggunaan OD32, OD38 juga sama. OD32, OD28, OD32, OD38 itu sama kendalanya kayak gitu tadi. Seumpama pernya sudah dikurangi seberapapun, tapi untuk bagian dari penggunaannya tetap boros, berarti untuk bagian dari valve-nya sini. Kalau di 28 dia rata-rata pakai per-per yang bisa dikatakan sering dipakai untuk penggunaan per-per untuk ketebalannya ya, di penggunaan PCB kuningan, PCB Jawa kuningan. Oke. Dengan beberapa harga yang ditawarkan untuk unit OD28, D32 dan OD38 pastinya punya peminatnya tersendiri, sehingga untuk penggunaan unit-unit kayak gini itu bisa jadi sebuah ada komunitasnya tersendiri. Oke, kalau teman-teman lebih suka yang mana antara tiga ukuran dari unit Moser ini, pastinya juga ada beberapa ukuran yang jadi idaman banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.